Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizky Aryani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 dari LPTK Unisma Makassar. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara dalam rangka pemenuhan tugas LK 1.2, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Alhamdulillah, di room virtual kita ini telah hadir narasumber yang saya sebut sebagai pakar dalam bidang pendidikan, Ibu Dr. Widya Rizky Pratiwi, MPD. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Dokter telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya dalam rangka pemenuhan LK saya. Sedikit biodata tentang beliau. Beliau merupakan dosen di Universitas Terbuka Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi dosen di beberapa kampus di Makassar. Baiklah, saya telah mengidentifikasi 7 masalah yang kemudian dikerucutkan menjadi 5 masalah yang akan dieksplorasi apa penyebabnya sehingga menimbulkan masalah tersebut. Saya juga telah melaksanakan wawancara dengan guru dan teman sejawat. Baiklah, kita mulai saja ya Bu Dokter. Yang pertama, yaitu saya mempunyai masalah di sekolah di mana siswa mempunyai motivasi yang rendah dalam bahasa Inggris. Mereka pasif dan cenderung tidak merespon ketika proses belajar mengajar dalam bahasa Inggris. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan, faktor apa yang menyebabkan kenapa siswa tidak termotivasi dalam belajar bahasa Inggris menurut pengalaman Ibu? Ya, silahkan. Oke, baik Ibu Rizky. Terkait ini ya, bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu negara kita itu, Indonesia itu istilahnya menganut bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing. So, English is a foreign language in our country. So, akibatnya adalah sangat jarangnya kita jumpai komunitas-komunitas yang berbahasa Inggris seperti itu. Dan itu adalah penyebab pertamanya. Dan penyebab pertama ini menimbulkan banyaknya masalah-masalah lain anak-anak tangganya seperti itu. Yang pertama khususnya adalah implementasi pengajaran bahasa Inggris di sekolah. Banyak sekali. Jadi banyak penelitian yang telah menemukan istilahnya permasalahan yang terjadi di sekolah. Misalkan ada dari Songba Tumis, itu melakukan penelitian kalau tidak salah di Sumatera, kemudian ada dari Julia, kemudian ada banyak peneliti Indonesia dan mereka itu menemukan berbagai macam faktor ya, faktor penyebab. Faktor penyebab itu banyak yang mengatakan bahwa faktor penyebab yang pertama itu dari gurunya. Gurunya kenapa? Karena gurunya itu tidak memiliki inovasi mengajar atau sebutlah istilahnya metode mengajar yang baik. Banyak siswa yang mengatakan bahwa, jadi ini kita lihat dari unsur guru dulu ya, ada beberapa unsur yang menyebabkan. Yang pertama dari unsur guru dulu. Nah, guru itu tidak memiliki metode mengajar yang baik. Contohnya saja adalah kebanyakan, kalau Ibu Rizky mungkin pernah mengalami waktu SMA dulu, kebanyakan guru kita mengajar masuk yang pertama, mengajar grammar tok terus ya, dari A sampai Z, dari meeting 1 sampai meeting seterusnya dia fokus ke grammar. Nah, yang kedua itu ada yang ngasih kita reading ya, tapi readingnya itu tidak bertujuan untuk tujuan komunikatif. Sedangkan kan kalau kita belajar bahasa Inggris itu tujuan mempelajari bahasa Inggris adalah English is a language ya. So, the purpose is for komunikatif. Jadi untuk komunikasi ya, communication seperti itu. Jadi ketika kita misalkan it's no problem, tidak masalah kita mengajarkan
mau berbasis grammar kah, mau berbasis inputnya grammar atau inputnya reading atau inputnya listening, no problem. Yang penting tujuan akhirnya adalah komunikatif. Jadi bagaimana seorang guru itu menciptakan bahan reading ini, misalkan kalau reading di sekolah kan kita lihat guru itu ngasih reading, kemudian siswa disuruh membaca reading sendiri tanpa didampingi, kemudian disuruh menjawab pertanyaan lewat tulisan. Jadi tidak seperti itu sebenarnya. Guru yang inovatif adalah ketika guru itu dia punya bahan reading, misalkan ya, wah ini kurikulum dari sekolah kita dikasih reading, tapi masalahnya adalah dari guru itu sendiri, bagaimana dia bisa menciptakan reading itu berbasis komunikasi. Misalkan reading itu oke, saya kemarin penelitian saya, disertasi saya itu menemukan ada berbagai macam step ya, misalkan reading. Reading itu bisa kita olah menjadi beberapa kegiatan komunikatif dan interaktif, misalkan reading. Oke, the first cycle, jadi siklus pertama yang harus kita lakukan dengan reading itu adalah menyuruh siswa untuk membaca dalam hati atau silent reading. Tujuannya untuk apa? Untuk memahami isi daripada konten reading tersebut, isi teks tersebut, sehingga dia paham ada konten ilmu yang dia peroleh, ya kan? Kalau kita membaca, ya at least dia membaca 3 kali. Yang kedua, after silent reading, the teacher should ask the students to pronounce atau to read loudly. Jadi membaca dengan suara yang nyaring. Tujuannya apa? Untuk melatih pronunciation. Nah, sistemnya ini kita bisa pakai sistem drilling. Drilling itu bagaimana misalkan, the first paragraph will be read by A, misalkan. Lanjut ke yang kedua, student B, bisa lanjut ke paragraf kedua, C, D, E, dan seterusnya seperti itu. Sampai habis mungkin bisa pakai 3 cycle, 3 lingkaran ya. Artinya, all students can practice. Bisa mempraktekkan pronunciation-nya dulu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana guru itu mendampingi siswa. Artinya tidak serta-merta disuruh baca loudly saja, baca silent, tidak. Guru harus mendampingi, menanyakan kepada siswa kata-kata apa yang sulit dalam teks tersebut, kata asing apa. Jadi kita highlight, yang student tidak paham, kita highlight, kemudian kita cari artinya. Seperti itu, kita cari artinya sama-sama. Jadi ada interaksi dan komunikasi antara guru dengan siswa. Jadi kelas itu bisa menjadi suasananya tidak silent kan. Jadi ada komunikasi. Setelah itu, the students can increase vocabulary. Jadi sudah ada 3. Yang pertama itu mengetahui konten, yang kedua itu improve pronunciation, yang ketiga enlarge vocabulary, ya kan? Kemudian yang keempat itu setelah students can know or enlarge about vocabulary, more vocabulary. After that, kita nyuruh siswa itu menjawab pertanyaan. Kan otomatis kalau ada reading biasanya itu ada pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan tapi in partner. Jadi ada A dan B, kita duduk bersama-sama, yang A bertanya, yang B menjawab, sebaliknya kita balik. Yang pertama bertanya, selanjutnya menjadi penjawab. Jadi ada interaksi speaking. So, at that time, the students can improve their critical thinking. Jadi ada critical thinking lagi. Setelah critical thinking, they can practice their speaking ya. Jadi ada selain critical thinking juga the students can improve speaking fluency. Jadi bisa melatih pemahaman atau peningkatan berbicara. Jadi ada banyak step yang bisa dilakukan. Nah, setelah itu berarti kan speaking in partner ya. Jadi kelas jadi ribut dan sebagainya, atau guru juga bisa menukarkan pasangannya. Jadi seperti itu. Jadi kelas jadi heboh, high mobilization, kayak gitu kan. Nah, setelah proses itu selesai, ada lagi yang bisa kita lakukan. The students can conclude the content of the reading. Setelah itu,
mereka diskusi apa sih kontennya sebenarnya. Oke, mereka bisa diskusi kelas atau diskusi kelompok kecil, kelas dibagi menjadi 3, mereka bisa diskusi. Dan setelah itu, you can ask the students to make their self presentation in front of the class, kayak gitu kan. Jadi ternyata siswa itu bukan cuma kolaborasi, jadi ada banyak yang kita bisa dapat, tapi dia juga bisa melatih self confidence-nya berbicara di depan kelas dengan istilahnya dengan bisa mengkonklud atau memberi konklusi ya atau kesimpulan dengan apa isi konten. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti itu salah satu contoh gitu. Nah, contoh lain sebenarnya kayak gini. Reading itu saya kemarin bikin buku ya. Jadi dalam buku itu ada reading yang step-nya itu seperti itu saya ini kan. Kemudian kita bisa mengajarkan grammar juga kan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari grammar. Grammarnya itu bisa kita kombinasikan, artinya kita mengajar grammar nih, misalkan simple present tense. Nah, contoh-contoh kalimatnya adalah kalimat yang ada dalam teks tersebut atau dari tema yang kita ajarkan. Jadi semuanya nyangkut satu sama lain. Jadi tidak sia-sia kita belajar beruntut seperti itu. Nah, yang kedua, itu dari guru ya, jadi guru harus punya inovasi. Yang kedua, guru juga harus menguasai teknologi tentunya ya, khususnya di zaman sekarang. Nah, kemudian sumber kedua adalah banyak siswa yang menyalahkan guru, tetapi sebenarnya keberhasilan pembelajar itu sebenarnya berasal dari students themselves ya. Jadi berasal dari dirinya sendiri dong, ketika guru punya inovasi yang bagus dalam mengajar, metode yang bagus, mengajarkan strategi belajar. But when the students can manage their learning, tidak bisa memanage pembelajarannya atau mereka cuek saja, nah tentunya itu tidak akan berhasil. Jadi memang ada kolaborasi antara students and also teachers dan juga tentunya fasilitas-fasilitas pembelajaran penunjang yang lain ya. Misalkan di kelas itu sangat tidak kondusif ketika siswanya ada 40. Kan susah banget itu mengajar kalau 40 siswa kayak gitu. Jadi siswa sendiri itu harus mengetahui bagaimana strategi belajar mereka. Contohnya adalah siswa harus mengenali, oke, learning style saya seperti apa. Ketika saya mau belajar di tempat ribut gak bisa, oke, silahkan belajar di ruangan yang silent kayak gitu. Ketika saya harus belajar harus dengan musik, dengar musik, oke, silakan belajar dengan musik. Dan belajar bahasa Inggris itu yang paling penting adalah belajar melalui hobi. When the students or we can say that their hobby is singing, misalkan ya menyanyi, oke, they can learn English by singing a song. Jadi mereka bisa melatih pronunciation di situ melalui singing. Ketika siswa senang menonton, mereka bisa belajar bahasa Inggris melalui tontonan itu kan. Jadi ketika ada ini, mereka bisa stop, kemudian bisa lanjut. Kayak gitu. Oke. Terlalu panjang ya. Oke, masih mute. Saya kayak kuliah kembali Bu Dokter. Alhamdulillah. Iya, karena kebetulan saya memang fokus mengkaji itu apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam ini, kemudian saya mencoba menciptakan solusi apa gitu. Jadi bukunya juga sudah jadi, penelitian itu saya bergelut di penelitian sekitar tentang itu. Oh, oke. Ya Allah. Oke. Yang kedua, tapi ini tadi sudah dibahas sebenarnya sih Bu Dokter, karena ini masalah peserta didik itu masih memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami teks. Ya, itu yang saya dapatkan masalah kedua. Mungkin tadi masih berkaitan sih dengan yang tadi Bu Dokter jelaskan, cuma mungkin bisa lebih dispesifikkan lagi apa yang menyebabkan siswa itu mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami teks ketika mereka diberikan teks dalam belajar bahasa Inggris. Oke, berarti ini fokus ke itu aja ya, fokus ke membaca ya, reading ya. Mengapa siswa itu kesulitan dalam memahami reading? Oke, saya sebenarnya tadi udah dijelaskan, tapi saya lebih spesifik lagi.
memaham apa? Sorry, tolong diulang. Mengalami kesulitan dalam memahami dalam membaca dan memahami ketika diberikan. Oke, membaca dan membaca dan memahami. The first step ya, the students should understand. Harus paham dulu isi daripada konten itu, baru mereka berlatih mengucapkan. Ketika dia sudah paham, istilahnya kayak gini. Saya kan sudah kasih strategi. Salah satu cara untuk bisa memahamkan siswa adalah let the students or instruct the students to read the text or reading text silently. Jadi kekuatan untuk membaca dalam hati itu memang sangat efektif untuk bisa tersimpan di dalam otak kita seperti itu. Kalau misalkan kita speaking loudly atau membaca loudly, reading loudly itu dia tidak terlalu tersimpan di situ, tapi kita fokusnya untuk melatih pronunciation. Jadi yang pertama adalah you can instruct your students to read the text silently, dalam hati. 3 kali atau beberapa kali, yang jelas harus diulang-ulang dong biar paham isinya. Kemudian kalau zaman dulu kan kita masih bawa-bawa kamus, ya kan? Nggak mungkin sekarang anak mahasiswa atau siswa itu sudah tidak mau bawa-bawa kamus. Jadi you can ask the students to menginstal Google Terjemahan. Saya pun kemana-mana bawa Google Terjemahan di HP ya, di smartphone, Google Terjemahan, kemudian istilahnya apa, kamus ya, elektronik, e-dictionary. Jadi ada 2 itu. Yang pertama terjemahan kan bisa panjang tuh. Yang kedua itu adalah e-dictionary, seperti itu. Jadi ketika when the students read the text and then they find something difficult or strange words, they can directly googling atau find in application that they have installed, seperti itu ya. Tanpa bertanya banyak kepada guru. Boleh sih bertanya, tapi sebentar-sebentar dulu, biarkan si siswa ini berusaha sendiri dulu. Kemudian setelah mereka memahami, oke, sudah paham. Yang kedua, boleh guru langsung mendampingi untuk memahami isinya. Boleh juga guru langsung mempraktekkan seperti yang sudah saya bilang tadi. After reading silently, they can read loudly. Kayak gitu. Jadi bisa loudly dengan sistem drilling. Jadi itu dia melatih pronunciation atau membaca. Kalau kontennya tadi silently ya. Nah, ketika guru mau mendampingi siswa, guru itu betul-betul harus aktif bertanya. Karena kalau siswa tidak ditanya, dia akan cuek. Jadi memang harus guru yang overaktif juga. The students, do you find the strange words or you get something difficult to understand in the text? Seperti itu kan. Siswa apakah dapat sesuatu yang tidak kamu temukan di sini atau seperti apa? Kayak gitu ya, mendampingi. Jadi highlight. Kalau saya bikin buku itu, kalau strange word-nya itu saya memang highlight. Kemudian di bawah itu saya sediakan itu versi saya ya, ketika menulis buku saya sediakan strange words-nya yang kira-kira ini jarang dipakai, misalkan reading text tentang pendidikan. Ada bahasa yang jarang dipakai, misalkan scholarship jarang dipakai. Saya kasih di bawah, saya highlight di teks itu, kemudian di bawah saya buat kolom the strange word atau the essential words, seperti itu saya tulis, misalkan scholarship. And then how to pronounce, kan banyak itu kalau kita buka Google Translation, misalkan scholarship, di bawah itu ada tulisannya kan, how to pronounce-nya. Jadi tidak seperti bagaimana kita membaca dalam bahasa Indonesia. Jadi kolom kedua adalah how to pronounce, kolom ketiga adalah artinya, bukan arti, sinonimnya, translation-nya ya. Kalau mau ditambahkan kolom keempat, arti boleh juga, seperti itu. Jadi emang betul-betul ada di situ tercipta, kayak gini. Nah, kemudian istilahnya guru juga harus memberikan strategi-strategi kepada siswa. Yang pertama, dulu dosen saya juga bertanya, well, the students
can you give me the strategy? How do you understand the content of the text or reading text? Kayak gitu kan. Nah, ternyata itu kita tidak perlu membaca all the text. Kalau memang kita mau fokus ke konten ya, kalau kita mau fokus ke pronunciation berarti kita harus baca semua loudly. Kalau mau fokus ke konten, yang pertama itu kita nggak usah baca semuanya karena it just waste our time, hanya membuang-buang waktu kita. Jadi yang pertama itu kita bisa baca skimming atau membaca cepat aja ya, membaca cepat. Biasanya itu inti kalimat itu ada di paragraf pertama dan paragraf terakhir, kayak gitu. Paragraf pertama, kalimat pertama pada paragraf tersebut dan kalimat terakhir biasanya seperti itu ya. Jadi atau cari kata-kata yang berulang-ulang dalam teks. Jadi dia pasti dalam paragraf itu cari kata-kata yang berulang, biasanya itu adalah main point dalam paragraf pertama. Kemudian guru juga itu harus menyuruh siswa untuk coining the word saja. Artinya ditebak saja clue-nya apa. Itu biasanya kalau clue ya sama tadi yang sering muncul, berarti kemungkinan besar itu adalah clue-nya. Kita bisa menangkap kok tanpa harus membaca one by one of the text kayak gitu. Okay. Next, tadi ini sudah dibahas tadi masalah guru belum inovatif dalam belajar. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya saja. Berdasarkan pengalaman Bu Dokter ya, kalau untuk tingkatan SMP, apakah ada strategika, media atau mungkin games yang gampang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan yang 4 skills dalam bahasa Inggris, ya speaking-nya, reading-nya, listening sama writing-nya. Ya mungkin ada games yang gampang diterapkan sama anak siswa kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP ya. Oke, berarti kelas 1 SMP. Nah, biasanya kalau SMP itu kan, ini sekarang di SD masih udah kembali belajar bahasa Inggris kayaknya ya? Belum. Karena kan sempat dihapuskan. Ya sempat dihapus, tapi sekarang belum. Kalau di tempat ya belum. Oke, jadi kalau belajar bahasa otomatis kalau begitu siswa SMP itu dia belajar bahasa Inggris dari dasar dong ya. Iya. Nah, kalau siswa SMP itu berarti dia masih mendekati masa kanak-kanak, kemudian beranjak dewasa, tapi dia belum kanak-kanak kemudian beranjak remaja ya. Nah, tapi belum terlalu ini juga levelnya karena belum kelas 2 atau kelas 3. Apalagi di kelas 1 dan ketika dia tidak belajar di SD berarti memang betul-betul basic banget ya. Jadi kalau biasa prior knowledge-nya. Makanya. Tapi kita lihat dari segi psikologi aja dulu. Dari segi psikologi itu kalau anak-anak yang belum begitu remaja, mereka lebih suka bahan-bahan yang interaktif atau bahan-bahan mungkin yang banyak gambarnya atau banyak bergerak seperti itu. Jadi kalau mau ngasih istilahnya materi atau di PPT atau apa, lebih bagus alihkan perhatian mereka ke bentuk-bentuk gambar yang banyak gambarnya, atau istilahnya masuk ke link video YouTube yang memang dia betul-betul berinteraksi, yang mereka bisa melihat secara nyata kan, secara real. Jadi dia tidak membayang-bayangkan, tapi memang betul-betul dia lihat. Jadi by visual and auditory ya, dengan melihat dan mendengar melalui YouTube. Jadi memang bagus kalau untuk siswa-siswa SMP itu, khususnya kelas 7 itu kita kasih bahan yang interaktif, khususnya contohnya adalah semacam link YouTube dan sebagainya. Jadi lebih banyak mereka itu menonton by visual and auditory daripada kita kasih dia buku cetak yang non interaktif. Buku cetak kan hitam putih aja kan, kelihatannya membosankan. Baru lihat bukunya, kita aja orang dewasa baru lihat bukunya aja hitam putih udah malas membaca. Apalagi sekarang sudah berkembang media-media yang lain.
We can learn English by Instagram maybe, by TikTok, by Facebook kan. Jadi kita arahkan, tapi mungkin kalau untuk siswa SMP itu dia belum bisa. Kalau saya biasanya ya menyuruh mahasiswa itu, okay, you can learn English by making chatting with foreigner ya. Jadi dengan langsung praktis ke orang luar, misalkan di Facebook, cari itu orang-orang yang bisa kamu ajak belajar. Itu kan berarti mereka itu berbicara bahasa Inggris memang the real one kayak gitu. Jadi sambil kita buka-buka Google Translation, kalau dia ngomong sesuatu kita nggak tahu, kita langsung buka Google Translation. Sebatas itu aja dulu, kita paham konteksnya, kemudian lama-lama akan terbiasa dengan speaking kayak gitu kan. Nah, kemudian itu bahan interaktif ya. Kemudian yang kedua adalah games. Kalau anak-anak itu lebih suka banyak bergerak ya, jadi carilah games-games itu yang betul-betul memacu dia untuk banyak berinteraksi. Misalkan yang pertama adalah TikTok mungkin ya. Zaman sekarang we can learn English via TikTok. Jadi anak-anak, apalagi anak-anak milenial sekarang kan mereka suka TikTok. Jadi gunakan media yang sering digunakan anak-anak itu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi bukan cuma joget-joget dong di TikTok, yang awalnya TikTok itu hadir untuk banyak joget-jogetnya, sekarang tidak. TikTok itu bisa menjadi media pembelajaran. Yang kedua mungkin podcast, tapi kalau podcast mungkin masih agak membosankan. Podcast ya, karena kita cuma dengar aja. Jadi ya itu kayak video YouTube. Anak-anak mungkin, kalau remaja mungkin masih agak susah kalau dia disuruh bikin video YouTube ya, karena langsung speaking kan. Tapi kalau TikTok kan hanya bahasa Inggris yang terbata-bata, tidak terlalu banyak kan, karena waktunya juga dibatasi kan kalau TikTok seperti itu. Jadi gamesnya yang banyak, kayak interview, sistem interview itu kan yang A bertanya, B menjawab. Contohnya adalah, okay, what is your name, what is your hobby? If we talk about introduction ya, topiknya introduction, kita bisa langsung kita kasih ini dulu, pengantar dulu, contoh daripada self introduction seperti ini. Jadi guru sebagai fasilitator, kemudian guru mengajarkan mereka untuk how to pronounce, and then they can directly praktek seperti itu. Yang lain ada juga, misalkan kita pakai quizzes atau Kahoot ya, aplikasi, tapi mungkin masih agak berat, step by step lah seperti itu. Gitu aja. Ya, oke, alhamdulillah. Sebenarnya ini poin pertanyaan sini ada 8, tapi sudah tercover semua dalam penjelasannya Bu Dokter tadi, alhamdulillah. Dan banyak sekali tambahan pengetahuan, tambahan di luar daripada yang ingin saya tanyakan. Alhamdulillah sekali Bu Dokter, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga di lain waktu bisa berjumpa lagi. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan malam ini, meskipun cukup singkat ya Mem, singkat sekali waktunya. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya Mem. Alhamdulillah, sekian wawancara saya kali ini. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat sekali, dan solusi yang diberikan juga itu akan saya tuangkan insya Allah ke RPP. Jadi harusnya saya mencari solusi, ternyata Ibu Dokter sudah memberikan solusinya langsung. Ya, alhamdulillah. Ya, sekali lagi terima kasih Mem. Terima kasih. Oh iya, ada yang saya lupa ya. Saya lupa satu hal. Jadi ketika kita mengajar itu, we don't only talk about the cognitive. Jadi tidak hanya berbicara dengan kognitif, but the first one is when you open the class, ketika membuka kelas itu harus diawali dengan encouragement atau motivation. That English is not difficult, English is easy, bla bla bla. Jadi harus dibuka dengan motivasi dulu setiap mengajar seperti itu. Jadi tidak cuma berbicara tentang kognitifnya, tetapi juga tentang bagaimana membangun psikologi anak dan mengubah mindset mereka bahwa bahasa Inggris itu tidak sesulit yang mereka sulit. Oke. Siap. Oke, thank you very much. Makasih banyak Mem atas waktunya dan atas ilmu yang sudah diberikan. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih dan selamat beristirahat Mem. Selamat beristirahat, maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya live ya. Tak ribet jika kedengarkan. Oke, well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Reski Aryani, mahasiswa PPG Daljab 2022, LPTK Unisma Makassar. Oke, pada tahap ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan teman sejawat terkait eksplorasi penyebab masalah yang telah diidentifikasi pada LK11, yaitu masalah yang umum terjadi di sekolah, di mana ada beberapa bidang, yaitu pedagogik, literasi, numerasi, kesulitan belajar siswa, pembelajaran berbasis HOTS, selanjutnya penerapan pembelajaran inovatif serta penggunaan teknologi di dalam kelas. Nah, sekarang saya sudah bersama Ibu Nirli Musdalifah. Halo Ibu Nirli, are you there? Okay, proceed first. Okay, here we go, Ibu Nirli. Okay, maybe you can introduce yourself first. Time's yours. Okay, thank you for the opportunity given to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is from SMN 13 Oke, sudah siap ya untuk diwawancara? Yes, ya. Iya, oke, kita mulai. So here we have 4 questions. The first is about literacy and numeracy, the students in the classroom. Oke, yang pertama, saya ingin menanyakan pendapat Ibu Nelly terkait peserta didik yang masih memiliki motivasi belajar yang rendah. Menurut Ibu, kira-kira apa sih penyebabnya? Kenapa siswa mempunyai motivasi yang rendah dalam belajar bahasa Inggris? Oke, ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya, mengapa siswa memiliki motivasi belajar yang rendah dalam belajar? Ya, itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, sesuai dengan pengalaman saya, yang pertama itu ya faktor internal, dimana itu berasal dari diri siswa itu sendiri, kurangnya kemauan untuk belajar. Okay. Kemudian kalau faktor eksternal, ya salah satunya adalah suasana belajar yang mungkin kurang menyenangkan bagi siswa, atau bahkan mata pelajaran atau materi yang diajarkan itu kurang menarik bagi siswa, makanya mereka kurang atau bahkan tidak termotivasi dalam belajar. Selain itu juga menurut saya ya, itu terkadang siswa motivasi belajarnya rendah ya karena itu tadi tidak tertarik dengan metode atau strategi mengajar dari guru tersebut. Kalau saya mungkin siswa itu lebih kan itu membantu media-media yang tepat dan kreatif gitu. Ya, butuh media yang menarik ya Bu, menurut Ibu. Ya, pembelajarannya kurang menyenangkan. Ya, Oke. Pengalaman. Iya, sama permasalahan kita. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Peserta didik masih kurang memahami beberapa materi. Jadi meskipun sudah dijelaskan berulang-ulang, ada beberapa, bahkan sebagian besar biasanya siswa belum mengerti, terkhusus dalam materi greeting pada kelas 7. Nah, kira-kira apa nih yang jadi penyebabnya ya Bu? Kenapa
siswa lambat menerima atau lambat mengerti ketika kita memberikan materi meskipun sudah dijelaskan berulang-ulang. Nah, kalau kita jelaskan secara terus-menerus kan juga menghabiskan waktu, sementara kita punya aturan JP di dalam kelas. Bagaimana ini, Bu Nel? Ya, baik. Kalau terkait kurangnya pemahaman siswa terkait materi yang disampaikan, ya kembali lagi tadi, kalau menurut saya itu karena kurangnya media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Kan biasanya itu guru cuma menggunakan paket atau bahkan lembar kerja peserta didik ya, dan kamus mungkin kalau untuk bahasa Inggris. Dan kalau menurut saya itu saya saja merasakan kalau pembelajaran tersebut itu monoton, ya kurang menyentuh bagi siswa karena mereka hanya melihat buku paket saja. LKPD-nya mungkin juga ya kurang menarik, yang dimana siswa itu sebenarnya ya kalau siswa SMP menurut saya itu lebih senang kalau kalau mereka disuguhkan media belajar yang bergambar atau mungkin disertai dengan audio atau audio visual. Nah, jadi itu kendalanya mungkin ya, karena kurangnya media belajar yang ada di sekolah. Jadi siswa kalau cuma disuruh membaca materi atau mendengarkan penjelasan dari guru ya, mereka juga pasti bosan. Bahkan ya ujung-ujungnya tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh guru, karena itu tadi tidak tertarik dengan apa yang disampaikan karena medianya cuma paket saja dan kamus. Nah, selain itu juga kenapa mereka kurang kurang paham dalam menerima pelajaran ya itu tadi karena kurangnya penguasaan kosakata. Ya, kurangnya penguasaan kosakata bahasa Inggris. Iya. Jadi menurut Ibu Nelly karena media yang digunakan oleh gurunya kurang menarik, pembelajaran masih monoton, masih menggunakan textbook, terus LKPD, belum inovatif pembelajarannya, media belajarnya. Oke, sekarang ke poin yang ketiga, yaitu pembelajaran di kelas masih belum berbasis HOTS. Nah, sementara kita tahu sekarang bahwa pemerintah mengeluarkan aturan bahwa di sekolah kita harus membiasakan anak-anak untuk literasi numerasi, untuk membiasakan mereka dalam menalar. Jadi tidak lagi menghafal, tetapi mereka harus belajar untuk menganalisis dan juga menalar ketika mendapatkan soal-soal ataupun dalam proses belajar di kelas. Nah, tapi di sini saya mendapatkan masalah bahwa di kelas itu belum bisa diterapkan pembelajaran berbasis HOTS. Bagaimana menurut Ibu Nelly? Pembelajaran materi pembelajaran HOTS. Iya. Sebenarnya kembali lagi ke gurunya sebenarnya. Oke, kembali ke guru. Di sini guru pun kurang paham ya terkait HOTS itu ya. Sudah banyak diaplikasikan, tapi terkait pelaksananya sendiri itu masih kurang. Ya. Itu kan ada dua ya, literasi numerasi. Nah, pemahaman guru pun terkait literasi dan numerasi itu masih kurang. Jadi bagaimana dengan siswa? Pasti siswa juga pemahamannya pasti tidak lebih kurang daripada gurunya. Nah, contoh saja di bagian literasi. Bagian literasi itu sebenarnya masih belum sepenuhnya diterapkan di sekolah-sekolah. Ya. Diterapkan di setiap di awal pembelajaran sebenarnya kalau literasi. Mana mereka diberikan teks, kemudian menganalisa atau menganalisis teks tersebut, apa isi dari teks itu. Nah, tapi kenyataannya masih kurang, apalagi yang numerasi. Ya, numerasi itu kan pasti berkaitan dengan angka-angka. Kalau pemahaman guru pasti itu
kaitannya dengan matematika ya, padahal numerasi pun sebenarnya bisa kita temui itu dalam teks ya, bisa dalam bentuk teks, cuman mungkin lebih menggunakan angka-angka. Nah, sebenarnya hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan setiap guru di sekolah. Makanya siswa juga ketika kita suguhkan mungkin contoh soal HOTS ya, itu menurut mereka itu soal tersebut sangat susah atau sangat sulit. Ya, jadi materi HOTS itu sulit, padahal sulit itu belum tentu HOTS. Ya, belum tentu HOTS. Betul. Oke, jadi kembali ke guru ya Bu. Permasalahannya kenapa belum bisa diterapkan HOTS itu mungkin menurut Ibu gurunya memang belum terlalu paham bagaimana menerapkan pembelajaran berbasis HOTS di kelas. Oke, nah sekarang ke poin yang terakhir. Bagaimana pemanfaatan teknologi. Nah, yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya, ada masalah di sekolah bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar itu belum optimal. Padahal sekarang kita ketahui bahwa internet sekarang itu harusnya sudah menjangkau semua titik-titik daerah di seluruh Indonesia. Tetapi kenapa pembelajaran di dalam kelas itu masih belum menerapkan pembelajaran inovatif yang menggunakan teknologi? Nah, bagaimana menurut Ibu? Ya, kan pengalaman saya sendiri, penerapan teknologi sebenarnya itu sangat memudahkan guru ya. Iya. Ya. Cuman ya lagi-lagi kita terkendala di sarana dan prasarana itu. Nah, balik ke sarpras sekolah. Sarpras sekolah. Mungkin kurang tersedianya contoh laptop atau komputer, bahkan infocus. Ya, contoh di sekolah saya itu sudah tersedia sebenarnya komputer, cuman untuk fokusnya itu sendiri ya cuman tersedia satu saja, itu pun digunakan untuk di ruang komputer. Jadi untuk guru-guru pun ya pasti terbatas untuk bisa menggunakan media tersebut. Walaupun sebenarnya ya ada kemauan di dalam diri guru tersebut, tapi kita terkendala lagi ke sarana tadi. Kalau sarana, selain itu juga kan sudah banyak sebenarnya pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan media pembelajaran yang kreatif bahkan inovatif. Ya, intinya sih kalau saya terkendala di itu tadi sarana di kendala di sarpras ya. Okay, so that's all the question for today. Untuk terima kasih buat Ibu Nilu sudah meluangkan waktunya. Thank you very much. And then apa yang Ibu sampaikan ini akan tertuang dalam LK 12, yaitu mengeksplorasi penyebab masalah, di mana masalahnya saya mencari sendiri, mencari sebanyak-banyak masalahnya, sebanyak-banyaknya masalah di sekolah. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beristirahat, maaf sudah mengganggu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.